Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabal linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflati mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikri min rabbihim muhdasin ilastama'uhu wa hum yal'abun. Ikhwatu iman yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini, pada saat ini di bulan Ramadan tahun sekarang, kita semua masih diberi usia oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah khusus, yaitu mengenai saum Ramadan di tahun ini. Kalau kita perhatikan hidup di dunia ini, seakan-akan baru kemarin kita anak-anak, sekarang kadang-kadang kita sudah punya anak. Terasa baru kemarin kita melaksanakan saum Ramadan, dan pada saat ini kita juga sudah mulai melaksanakan saum Ramadan. Kalau kita perhatikan, apakah hidup di dunia ini sebentar? Tentu saja hidup di dunia ini sebentar kalau dibandingkan dengan di akhirat. Itu dikatakan oleh Allah, walal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dari dunia ini. Ikhwatu iman yang berbahagia, ada ungkapan yang disampaikan oleh ulama besar yang bernama Imam Al-Ghazali. Beliau sering dialog dengan santrinya, dengan murid-muridnya. Beliau pernah bertanya kepada muridnya, kepada santrinya. Pertanyaannya sederhana, tapi ini sangat dalam isinya untuk kita perhatikan. Pertama, beliau katakan, apa yang paling dekat dengan kamu sekalian? Maka santrinya, murid-muridnya menjawab, yang dekat dengan kita adalah ibu kita, bapak kita, anak kita, pasangan hidup kita, mungkin guru, tetangga, saudara kita. Siapapun yang dekat dari dirinya dia sebutkan. Kata Imam Al-Ghazali, itu semua benar. Apa yang kamu katakan itu dekat dari kamu. Tapi yakinkan oleh kamu sekalian, yang dekat kepada kamu adalah kematian. Walaupun 20 tahun, hakikatnya dekat karena kita akan melewati kematian. 10 tahun dekat karena kita akan melewati kematian itu. 5 tahun, 1 tahun, 1 bulan, bahkan 1 hari, mungkin 1 jam yang akan datang, kita akan dijemput oleh kematian. Karena kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Paman juhjiha anin nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, kata Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap diri, setiap jiwa, setiap kita akan bertemu dengan kematian. Kalau kita perhatikan dalam hidup ini semuanya, siapapun yang jabatannya apapun dalam kehidupan sebagai apapun dia, hidup di dunia ini hanya kita menunggu tinggal panggilan Allah. Pada hakikatnya kita semua sedang menunggu panggilan Allah. Yang pertama adalah panggilan rutin bagi kaum muslimin, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu.
Sesibuk apapun, serepot apapun pekerjaan yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan, ketika waktu sholat kita harus datang menghadap kepada Allah dan melaksanakan sholat itu. Pertanyaannya, apakah semua orang yang mengaku muslim melaksanakan sholat tersebut? Tentunya kita tahu tidak semua orang datang kepada undangan Allah yang pertama. Lalu yang kedua, undangan Allah yang khusus, yaitu melaksanakan haji dan umrah. Tidak semua orang bisa hadir pada undangan Allah yang haji ataupun umrah. Kalau dibandingkan dengan sholat, tentu masih lebih banyak orang yang bisa hadir kepada sholat. Tapi dibandingkan kepada umrah dan haji, hanya beberapa orang saja yang kita tahu bisa hadir ke tempat itu. Kenapa? Karena bisa jadi ada dana biaya yang harus dikeluarkan. Bukan karena tenaga saja ilmu yang ada, harus ada yang menopang untuk keamanan diri, ilmunya ada, hartanya dan bekalnya juga ada. Dan yang ketiga, panggilan Allah adalah kematian. Siapapun orang yang melaksanakan sholat, yang tidak melaksanakan sholat, yang melaksanakan haji dan umrah, bahkan yang tidak, ketika kada Allah pulang, maka orang tersebut tidak akan bisa menolak lagi, tidak bisa mengelak lagi, harus datang kepada Allah, yaitu hadir kepada kematian. Kata Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal kematian kepada siapapun, tidak bisa bergerak sedikit pun, tidak bisa mengelak sedikit pun, tidak bisa untuk menghindar sedikit pun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pertanyaan bagi kita, apakah orang yang tadi sholat ketika dipanggil oleh Allah kembali dia datang? Tentu pasti akan datang. Lalu pertanyaan kedua, orang yang tidak sholat ketika dipanggil oleh Allah untuk pulang, apakah dia tidak bisa datang? Pasti dia akan datang menghadap kepada Allah. Kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Ketika datang kematian, ketika datang ajal malaikat Israel kepada manusia, maka akan menjemput mulaqikum, siapapun, dimanapun, sedang apapun, mau sedang sibuk, mau sedang santai, mau sedang beribadah, apapun yang dia lakukan, kata Allah pulang, maka kita akan pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi dalam muqaddimah membacakan salah satu ayat, dua ayat dari Quran surat Al-Anbiya. Kata Allah, iqtarabal linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflati mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikri min rabbihim muhdatsin illastama'uhu wa hum yal'abun, kata Allah. Iqtarabal linnasi, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Kepada siapa? Linnasi, kepada manusia. Kita adalah manusia yang semuanya, kata Allah, kematian itu hisabuhum, yang lebih dekat itu apa? Hisabuhum, perhitungan-perhitungan bagi kita sekalian. Orang yang melakukan kebaikan, dia akan mendapat balasan kebaikan juga. Orang yang melakukan dosa kejahatan, walaupun di dunia dia belum mendapatkan balasannya, bisa jadi mengelak, bisa jadi menyelamatkan diri dari hukuman, tapi ketika bertemu dengan Allah, tadi dalam surat Al-Imran, fa inna tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah, kata Allah akan disempurnakan balasannya nanti di yaumal qiyamah. Artinya orang yang melakukan kebaikan, dia akan dapat sempurna balasan di akhirat, dan orang yang melakukan kejahatan ataupun dosa, dia akan mendapatkan balasan juga sempurna di akhirat. Makanya kata Allah,
iqtarabal linnasi hisabuhum wa hum bil ghaflati mu'ridun, kata Allah. Tapi sayang manusia, ketika diingatkan oleh Allah akan adanya balasan, akan adanya hisaban, manusia terbengkalai oleh dunia dan berpaling kepada akhirat. Kata Allah, ma ya'tihim min dzikri min rabbihim muhdatsin illastama'uhu wa hum yal'abun. Ma ya'tihim min dzikri min rabbihim muhdatsin, tidak ada satupun peringatan yang baru dari Allah. Itu para ulama menafsirkan, yaitu Al-Quran. Peringatan yang besar bagi kita adalah Al-Quran. Di sana sudah dijelaskan tentang akhirat, tentang kiamat, tentang adanya yang gaib, tentang adanya pahala kebaikan, dan tentang adanya balasan-balasan yang kita lakukan walaupun kita tidak tahu kalau sekarang. Makanya harus ada iman yang kita terapkan. Ma yatihim min dzikri min rabbihim muhdatsin, kata Allah, tidak ada satupun peringatan yang baru kepada manusia. Kebanyakan manusia illastama'uhu wa hum yal'abun, kecuali mendengarkannya sambil senda gurau. Kadang-kadang kita berkata, ya yang sakit mah sudah biasa, setiap hari juga ambulan ada lewat bawa yang sakit. Yang meninggal udah biasa, banyak orang yang sudah meninggal udah biasa, tidak pulang lagi. Betul, itu juga biasa. Tapi pertanyaan bagi kita, ketika kita kembali kepada Allah, apa yang telah kita siapkan, apa yang telah kita bekal untuk bawa pulang kepada Allah. Dengan Ramadan ini, siapkanlah hidup di dunia ini dengan bekal untuk kita ke akhirat nanti. Saum yang sekarang ini belum tentu kita bisa melakukan di tahun yang akan datang. Manfaatkan sebaik mungkin. Sholat malam di tarawih bulan Ramadan ini kerjakanlah sebaik mungkin, karena kita tidak akan bertemu, belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan, sholat tarawih yang akan datang di tahun yang akan datang. Rupanya yang bisa disampaikan, mengingatkan khusus untuk yang menyampaikan, umumnya bagi ikhwatu iman yang memperhatikan siaran ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna manfaatnya, yang salahnya dari kesalahan yang menyampaikan, yang benarnya dari Allah dan Rasulnya. Mohon maaf. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu yahudzu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.